Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dari kitab Asy-Syarhun Nafis, Syarhul Al-Bidayah fi Ulumil Hadis. Nah, kita masih di Al-Babus Tsalits, di babit yang kedua, yaitu pembahasan tentang hadis-hadis mardud, ya, pembahasan tentang jenis-jenis hadis mardud. Di antaranya al-maudhu' wal matruk wal munkar. Ini tiga jenis ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa itu hadis maudhu', apa itu hadis matruk, dan apa itu hadis munkar beserta contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu al-haditsu al-mudraj. Nah, hadis mudraj merupakan salah satu dari rangkaian hadis-hadis dhaif. Ya, jadi kalau kita ketemu nanti ini namanya hadis yang mudraj, ya berarti dia adalah termasuk hadis yang dhaif. Nah, kalau maudhu secara bahasa artinya palsu, matruk artinya ditinggalkan, mungkar ya artinya mungkar, tidak diketahui, nakir. Nah, adapun mudraj, ya, mudraj artinya suatu hadis yang tercampur atau disisipi oleh adanya satu sanad atau matan. Maka kita akan bahas nanti al-idraj itu ada pada sanad dan ada pada matan juga. Nah, ya, jadi al-mudraj secara bahasa sesuatu yang disusupi atau dimasuki oleh sesuatu yang lainnya atau tercampur bahasa gampangnya. Nah, kita baca syarahnya sekarang. Al-muhadharatus tsaniyah, ya, kalau di transkripnya di kitab ini adalah muhadharah dari Syekh, ya, Muhammad ibn Thaha di pertemuan yang keduanya. Nah, di halaman 8, ya, silakan dibuka di PDF-nya halaman 8. Syekh mengatakan di sini, nastakmilu fiha insyaallah azza wa jalla anwa'ul hadits al-mardud. Di pertemuan yang muhadharah ini, insyaallah taala kita akan lengkapi, ya, pembahasan tentang anwa' al-hadits al-mardud, jenis-jenis hadis yang mardud, hadis yang tertolak. Qulna fi ma madha, yang kita katakan di pertemuan kemarin, innal haditha yanqasimu ila sahihin hasanin dhaif. Bahwasanya hadis secara umum dibagi menjadi dua, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Was-sahih yanqasimu ila qismain, dan hadis sahih dibagi dua, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Wa kadzalika al-hasan yanqasimu ila qismain, al-hasan li dzatihi wal hasan li ghairihi. Wa dhaif yanqasimu ila aqsamin katsirah. Dhaif itu banyak macamnya, enggak kayak hadis sahih sama hadis hasan, ya. Makanya di matan dikatakan minha, di antaranya, ya, al-haditsul maudhu', wa dzakana al-hadits al-matruk, wa dzakana al-hadits al-munkar. Wa min anwa'il hadits ad-dha'if aw al-hadits al-mardud aidan al-haditsul mudraj. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Nah, wa makna al-idraj fil lughah bimana ad-damj, ya, wal idkhal. Secara bahasa, ya, pengertian secara bahasanya, hadis idraj itu adalah hadis, nah, secara bahasa ad-damj. Damj itu artinya melebur atau menggabung. Ya, damju syai' itu menggabung sesuatu ila syai' kepada sesuatu yang lainnya. Wal idkhal, idkhal artinya, ya, memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, jadi idraj secara bahasa artinya melebur, menyatukan, mengintegrasikan, memadukan, menggabungkan, memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Wal idraju fil istilah, adapun dalam istilah ahli hadis, yang dimaksud dengan idraj adalah damju syai'in min riwayatin fi riwayatin ukhra. Meleburkan satu riwayat kepada riwayat yang lain.
sawa'un fil isnad atau fil matan. Entah itu yang dilebur itu adalah sanad atau matannya. Jadi ada dua jalur dilebur jadi satu, ada dua matan ya, dari dua jalur yang berbeda tentu dilebur jadi satu gitu. Nah, min ghairi faslin aw tamyizin bainahuma, tanpa ada pemisah atau pembeda di antara keduanya. Ya, pembeda di antara keduanya, maksudnya keduanya di sini riwayat yang satu dengan riwayat yang kedua. Jadi kalau kita baca hadis ini secara sekilas, ya, kita mengira ini satu hadis dengan satu jalur. Padahal sebenarnya bisa jadi itu adalah dua jalur yang digabung jadi satu, atau ya, dua matan yang digabung jadi satu. Nah, wa yanqasimul idraju ila qismain, maka berdasarkan pengertian tadi, ya, hadis mudraj itu ada dua, ya, yaitu idraj fis sanad dan idraj fil matan. Ya, peleburan itu bisa terjadi pada sanad, bisa juga terjadi pada matan. Nah, kita mulai dari idraj pada sanad. Kita lihat contohnya dulu. Fa amma mudrajul isnad falahu suwar. Ini berapa bentuknya, berapa gambaran dari hadis mudraj pada sanad. Yang pertama, an yarwiya jama'atun al-haditha bi asanida mukhtalifah. Banyak para perawi, sekelompok perawi meriwayatkan suatu hadis dengan sanad-sanad yang berbeda. Fayarwiha anhum rawin. Kemudian setelah ya, zaman orang-orang ini berlalu, datanglah seorang perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dari mereka semua. Fayajma'ul kulla ala isnadin wahid. Maka si perawi yang satu ini mengumpulkan seluruh sanad tadi pada satu jalur, ya, wala yubayyin al-ikhtilafa fil asanid, dan dia tidak menjelaskan perbedaan sanadnya. Ya, jadi kayak tali, ya, banyak tali begitu bergelantungan, ya, kita pegang semua tali terus kita satukan dan kita ikat jadi satu, tanpa membedakan tali yang satu dengan tali yang kedua. Min amthilati dzalik, di antara contohnya adalah hadis ayyudzan bi a'zam, terus apa yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi nidda, ya, membuat sekutu bagi Allah. Al-marwiyu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Nah, faqad rawa Wasil Ibnu Hayyan hadzal hadis an Abi Wa'il Syaqiq Ibnu Salamah an Ibnu Mas'ud mubasyarah. Wasil bin Hayyan yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Wa'il. Abu Wa'il ini merupakan saudara kandung dari Ibnu Salamah. Nah, Wasil ini meriwayatkan dari Abu Wa'il. Ya, Abu Wa'il meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ya, berarti itu urutannya ya. Ibnu Mas'ud kepada Abi Wa'il, Abi Wa'il kepada Wasil bin Hayyan. Warwahu al-A'mash wa Mansur ibn al-Mu'tamar an Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah an Abi Maisarah Amr ibn Syarahbil an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kemudian si Wa'il tadi ini jadi perawi utama kita ya setelah Ibn Mas'ud, itu Wa'il, ya, Syaqiq ibn Salamah tadi. Ternyata si Wa'il ini, ya, dia hadis yang diriwayatkan didengar juga oleh Al-A'mash. Jadi ada orang namanya Al-A'mash, ya, dan juga Mansur ibn al-Mu'tamar, dia meriwayatkan juga dari Abu Wa'il. Ya, selain siapa? Wasil bin Hayyan tadi. Nah, tadi kan ada Wasil bin Hayyan itu jalur yang pertama. Nah, ya, Wasil bin Hayyan. Kemudian sekarang ini ada Al-A'mash wa Mansur ibn al-Mu'tamar. Al-A'mash dan Mansur ibn al-Mu'tamar. An Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah an Abi Maisarah. Dari Abi Maisarah, ya, Amr ibn Syarahbil. Abi Maisarah ini meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Nah, jadi perawi setelah Ibnu Mas'ud itu banyak, tidak hanya tadi Abi Wa'il. Nah, Raja Abdurrahman bin Mahdi farwahu an Sufyan ats-Tsauri an al-A'mash wa Mansur wa Wasil salasatuhum an Abi Wa'il an Abi Maisarah Amr ibn Syarahbil, ya,
an Ibnu Mas'ud. Nah, ya. Kemudian datanglah satu orang perawi, ini pelaku utama yang menyebabkan hadis mudraj, yaitu namanya Abdurrahman ibn Mahdi. Nah, Abdurrahman ibn Mahdi inilah yang kemudian meriwayatkan hadis tadi dari Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al-A'mash, dari Mansur, dari Wasil. Nah, di sini dia. Seharusnya A'mash, Mansur itu Abi Maisarah. Nah, tapi ini malah digabung dengan riwayat yang satu lagi, yaitu Wasil. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi dia menggabungkan antara dua jalur, jalurnya Wasil bin Hayyan dan jalurnya ya Al-A'mash. Nah, jelas salah ya. Jadi dia menggabungkan antara dua riwayat, dua jalur, Bang. Ya, dua jalur yang mana sebenarnya dua jalur ini adalah jalur yang berbeda. Nah, coba kita ulang pelan-pelan. Jalur yang pertama Wasil bin Hayyan dari Abu Wa'il. Nah, kemudian jalur yang kedua itu dari Al-A'mash dan Mansur. Kita singkat dengan Al-A'mash saja. Ya. Al-A'mash ini juga meriwayatkan dari Abu Wa'il. Ya. Nah, tapi setelah Abu Wa'il ada orang lagi, yaitu Abi Maisarah. Nah, dari Ibnu Mas'ud. Nah, jadi jalur pertama Wasil Abi Wa'il gitu. Kemudian dari Ibnu Mas'ud. Kalau jalur yang kedua ini Al-A'mash, kemudian Abi Wa'il, kemudian Abi Maisarah. Ya, ini dua jalur. Ini jalur pertama, ini jalur yang kedua. Nah, akhirnya terjadilah mudraj sekarang. Ya, pelakunya adalah Abdurrahman ibn Mahdi. Ini pelaku utamanya ya. Ya, dia meriwayatkan dari dua jalur ini. Dia menggabung antara hadis jalur yang kedua dan jalur yang pertama. Dia mulai dari jalur yang kedua, dari Al-A'mash. Ya, kemudian dari dia meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri ya. Ya, Sufyan Ats-Tsauri, ya, kemudian dari A'mash, dari Mansur, dari Wasil. Nah, di sini dia mudrajnya. Ya, dari Wasil. Nah, jadi seharusnya A'mash, Abi Wa'il, Abi Maisarah langsung. Ya, tapi sekarang sebelum ke Abi Maisarah, ya, dia naik ke sebelum Abu Wa'il ya, dia naik ke Wasil. Karena kan Abu Wa'il ada dua di sini kan. Ini sama ini. Nah, ya. Si Abdurrahman bin Mahdi ini setelah dari A'mash, dia langsung ke Wasil gitu. Jadinya apa? A'mash dari Wasil, dari Abu Wa'il, turun lagi dari Abi Maisarah. Gitu ya. Ya. Jadi digabung di sini. Ya, A'mash ini kan tidak ada riwayatnya Wasil. Ya, diambil dari riwayat yang kedua. Dimasukkan Wasil ke sini. A'mash, Wasil, Abu Wa'il, Abi Maisarah gitu. Nah, ya, fa'adraja Abdurrahman bin Mahdi riwayat Wasil fi riwayat Al-A'mash wa Mansur wa dzalika li anna riwayatahu takhtalifu an riwayatihima. Maka terjadi perbuatan idraj di sini, yaitu ketika Abdurrahman bin Mahdi melebur antara riwayatnya Wasil ya ke dalam riwayatnya Al-A'mash. Ya. Ya, kenapa begitu? Kenapa yang memakan melebur di sini? Li anna riwayatahu takhtalif an riwayatihima. Ya, karena riwayatnya berbeda dengan riwayat mereka berdua. Ya, jadi ya Abdurrahman bin Mahdi ini bikin riwayat yang ketiga jadinya. Di mana riwayat ketiga ini hasil gabungan dari dua riwayat sebelumnya. Nah, Wasil yarwihi an Syakik ibn Salamah. Ya, Wasil itu meriwayatkan dari ya, Abu Wa'il, ya, Syakik ibn Salamah dari Ibnu Mas'ud mubasyarah. Wa huma yarwiyani an Syakik an Ibn Syarahbil an Ibn Mas'ud. Ya, kemudian ya, keduanya meriwayatkan dari Syakik, ya, an Syakik an Ibn Syarahbil an Ibn Mas'ud. Faja Abdurrahman bin Mahdi fa'ad majas salasa. Ya, maka kemudian datanglah Abdurrahman bin Mahdi dan dia menggabungkan ya tiga itu.
ya, Anil A'mash wal Mansur, Wasil dan Abi Maisarah. Gabung 3 orang itu, ya, A'mash, Wasil, Abi Maisarah. Ya, Mansur ini kita gabung dengan A'mash, ya. A'mash, Wasil, A'mash, Wasil, ya, kemudian Abi Maisarah. Fahuna adraja Abdurrahman bin Mahdi riwayat Wasil ma riwayat al-A'mash wa Mansur. Wadhalika li'anna al-A'mash wa Mansur yarwiyani ala wajhin muttafaq wa Wasil farwihi ala wajhin mukhtalif. Nah, A'mash sama Mansur ini meriwayatkan dari, ya, kalau ujungnya ke Abi Maisarah, satu jalur dia, ya. Tapi Wasil sendirian dia meriwayatkan dari, ya, Abu Wa'il secara sendirian. Nah, ya, 2 riwayat yang berbeda berarti, ya, 2 riwayat yang berbeda, ya, kemudian digabung jadi satu oleh Abdurrahman bin Mahdi. Nah, hadhihi suratun min suwaril idraj fil isnad. Inilah bentuk yang namanya idraj dalam sanad. An yarwiya jama'atun al-hadits bi asanid mukhtalifah fa yarwina anhum rawin, ya. Ya, fayajma'ul kulla ala isnadin wahid min tilka al-asanid fayaj'aluha muttafiqatan wa hiya fil haqiqah mukhtalifah wa la yubayyin al-ikhtilaf fi tilka al-asanid. Tapi kalau dijelaskan ini jalur dari ini jalur ini, kemudian digabung, ya, jadi penggabungan itu dijelaskan, kayak itu tidak masalah, ya. Tapi ini masalahnya Abdurrahman bin Mahdi membiarkan begitu saja sehingga orang mengira itu adalah satu jalur, padahal ada 2 jalur yang digabung di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mudraj. As-suratu tsaniyah min suwaril idraj fil isnad an yakuna al-matan inda rawihi an shaykhin illa ba'dahu. An yakuna al-matan inda rawihi an shaykhin, ya, illa ba'dahu fa innama huwa indahu wasitatun bainahu wa baina dhalika asy-syaykh fayati ba'du ruwati fayadrijuhu anhu bila tafsil. Misaluhu hadits Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas fi qissati al-Uraniyin wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahum la kharajtum ila ibilina fasharibtum min albaniha wa abwaliha. Nah, bentuk yang kedua min suwaril idraj fil isnad, dari bentuk-bentuk al-idraj fil isnad adalah an yakuna al-matan inda rawihi an shaykhin, matan yang ada pada diri seorang rawi dari gurunya, illa ba'dahu, kecuali hanya sebagian saja, artinya nggak semua, nggak seluruhan matan. Fa innama huwa indahu wasitah bainahu wa baina dzalika syekh, ada perantara antara dia dengan, ya, syekhnya. Fayati ba'dur ruwaj, maka ada sebagian perawi, ya, faidrijuhu anhu bila tafsil, kemudian meleburkannya tanpa perincian. Baik, dengan contoh insyaallah mungkin jelas. Coba kita lihat. Contohnya adalah hadits Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far meriwayatkan dari Humaid dari Anas di kisahnya Al-Uraniyin. Ya, kisah Uraniyin ini kisah penduduk, nah, namanya Urani, ya, daerah namanya Urani. Nah, ya, hadis yang panjang. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, la kharajtum ila ibilina, ya, kalian temui unta-unta kami, fasyaribtu min albaniha wa abwaliha, minum, ya, susu dan air kencingnya. Nah, fa inna labdata wa abwaliha innama sami'aha Humaid min Qatadah an Anas wa lam ya'khudha Humaid an Anas mubasharah. Kama bayyana dzalika Muhammad bin Abi Adi wa Marwan bin Muawiyah wa Yazid bin Harun wa akharun. Idzan rawahu an Humaid an Anas bi labdin fasyaribtu min albaniha. Fa'indahum qala Humaid qala Qatadah an Anas wa abwaliha. Fa'ulima anna Humaidan akhadha hadhihi al-lafdhata an Anas bi wasitati Qatadah radhiyallahu anhu. Nah, pokok pembahasan kita adalah pada kata wa abwaliha, ya, dan air kencingnya. Apakah Nabi memerintahkan juga untuk meminum air kencing unta tersebut? Maka lafaz air kencing ini, ya, air kencing unta ini, innama sami'aha Humaid, ini didengar oleh Humaid dari siapa? Dari Qatadah, ya, Qatadah dari Anas. Nah, sedangkan tadi dikatakan apa? Ya, tadi dikatakan Humaid,
ya langsung ke Anas. Nah, ya Humaid langsung ke Anas, padahal lafaz Abu Walihah ini didengar oleh Humaid dari Qatadah, ada perantaranya. Ya, Qatadahnya nggak disebut gitu. Nah, walam ya'khudha Humaid an Anas basyara. Ya, Humaid tidak pernah mengambil ucapan Abu Walihah itu secara langsung dari Anas, tapi lewat Qatadah. Ya, ini dijelaskan oleh Muhammad bin Adi dan Marwan bin Muawiyah serta Yazid bin Harun serta ulama-ulama yang lainnya. Idzan rawahu an Humaid an Anas bi lafdhin syaribtu min albaniha. Jadi Humaid memang benar mendengar dari Anas hadis ini, tapi sampai kata albaniha saja. Lau kharajtum ila ibilina fasyaribtu min albaniha, sampai sini. Ini yang didengar Humaid dari Anas langsung. Ya, akan tetapi ya fa indahum qala Humaid qala Qatadah. Nah, setelah membaca hadis ini Humaid mengatakan ya qala Qatadah an Anas wa Abu Walihah. Ya, fa'alima anna Humaidan akhadha hadhihi lafdhah an Anas biwasitati Qatadah radhiyallahu anhu. Nah, ya, jadi setelah menyebutkan hadis tadi, si Humaid ini mengatakan, ya, qala Qatadah, ya, qala Qatadah. Qatadah mengatakan wa Abu Walihah, ada tambahan wa Abu Walihah. Nah, kalimat kata qala Qatadah ini yang dihapus, ya, qala Qatadah an Anas ini yang dihapus, ya, kemudian digabung menjadi, ya, min albaniha wa Abu Walihah langsung. Ya, sehingga terjadilah idraj di sini. Nah, ini bentuk dari idraj dalam sanad. Ya, meskipun ada matan yang kehilangan, situ fokusnya adalah kepada sanadnya, ya. Ya, yaitu matannya sebagian yang lain lagi diambil dari jalur yang lain. Nah, berarti ada dua jalur di sini, ya. Yang pertama jalurnya Humaid dari Anas langsung. Nah, apa isi jalur yang ini? Yaitu sampai kata albaniha. Dan jalur yang kedua yaitu jalurnya Humaid dari Qatadah dari Anas yang ada tambahan wa Abu Walihah. Nah, gitu ya. Nah, jadi dua jalur yang pertama, ya, itu yang disebutkan. Jalur yang pertama ini Humaid dari Anas, disebutkan wa Abu Walihah. Padahal kata Abu Walihah ini adanya di mana? Di jalur yang kedua. Nah, jadi dari sisi sanad, ya, dia jalur yang pertama. Dari sisi matan, dia jalur yang kedua. Karena ini sebenarnya kata-kata ini ada pada jalur yang kedua, kata Abu Walihah ini. Nah, ya, insyaallah jelas, ya. Baik. Fadraja Ismail bin Ja'far fi sanad haitsu adkhala Humaidan an Anas ala labdati wa Abu Walihah. Nah, kemudian siapa pelaku utamanya di sini? Pelaku utamanya bukan Humaid. Yang pelaku utamanya adalah orang setelah Humaid, yaitu Ismail bin Ja'far. Kalau di yang pertama tadi kan siapa tadi namanya? Abdurrahman bin Mahdi, ya. Abdurrahman bin Mahdi. Kalau sini pelaku utamanya adalah Ismail bin Ja'far. Dia yang menggabung riwayat Humaid dari Anas dan riwayat Humaid dari Qatadah. Digabung jadi satu. Ismail bin Ja'far. فأدرج إسماعيل بن جعفر في السند حيث أدخل حميدا عن أنس على لفظة وأبو والihah وهذه اللفظة في الحقيقة ليست عن حميد عن أنس وإنما هي عن حميد عن قتادة عن أنس وهذه الصورة من مدرج الإسناد. لماذا؟ Kenapa dinamakan mudrojul isnad? Bukankah ada matan tadi juga di situ? Ya, li'annahu rakkaba isnadan ala lafzatin hiya la turwa bi hadzal isnad fil haqiqah. Karena dia telah menyusun sebuah sanad ala lafzah, di atas suatu lafaz yang mana lafaz tersebut tidak diriwayatkan dengan sanad tadi sebenarnya. Nah, ya, yaitu bentuk, ya, al-idraj fi al-isnad. Sekarang kita lihat al-idraj fil matan. Wa amma mudrajul matan falahu suwarun aidan. Wa qad yaqa'u fi awwalil matan wa qad yaqa'u fi awsatil matan wa qad yaqa'u fi akhiril matan. Ya, bisa jadi dia di awal matan, di tengah, atau di akhirnya. Famithalu ma waqa'a fil idraj, ya, famithalu ma waqa'a al-idraj fihi fi awal matan
Contoh yang idraknya terjadi di awal matan, marwahu Ahmad wa Ibnu Majah al-Auza'i. Riwayatkan Ahmad dari Ibnu Majah dari Auza'i, qala haddatsani Yahya bin Abi Katsir an Abi Kilabah an Abi Muhajir an Buraidah al-Aslami qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin faqala bakiru bis-salati fil yawmil ghaib fa innahu man fatathu salat al-'asri habita 'amaluhu. Was-shawab anna qawla bakiru bis-salati fil yawmil ghaib. Ya. Kalimat ya bakiru bis-salati fil yawmil ghaib artinya bersegeralah salat di hari yang mendung. Ya, fa innahu man fatathu salatul asar, karena barang siapa yang salat yang terlewati oleh salat asar maka amalannya terhapus. Nah, yang benar dari riwayat ini, matan ini, bahwasanya kata bakiru bis salati fil yaumil ghaib itu bukan kalamnya Nabi, itu kalamnya Buraidah. Itu ucapannya Buraidah radhiyallahu anhu. Nah, waqad akhta'a fihi al-Auza'i, dan Imam al-Auza'i salah memahami. Dia kiranya itu adalah ucapannya Nabi. Faja'alahu min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa laysa kadzalik. Dia menjadikan itu bagian dari kalam Nabi padahal itu bukan kalamnya Nabi. Waqad rawahu Hisham ad-Dustuwai, Hisham ad-Dustuwai meriwayatkannya seperti itu. Qala an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Kilabah anna Abul Mulay hadatsahu qala kunna ma'a Buraidah fi yawmin dhi ghaib fa qala Buraidah bakiru bis salati fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal 'asri habita 'amaluhu. Dari mana kita tahu ada bahwasanya itu tadi dari ucapan Buraidah? Karena di jalur yang lain, jalur dari Hisham ad-Dustuwai dijelaskan di situ bahwasanya kunna ma'a Buraidah, bahwasanya kami sedang bersama Buraidah pada hari yang mendung. Kemudian Buraidah mengatakan bakiru bis shalah dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka salat al-'asr habita amalu. Nah, fasalah Hisham al-kalam. Nah, kalau di riwayatnya Hisham ini kan gampang kita membedakannya yang mana kalamnya Buraidah, mana kalamnya Nabi, karena ada pasalnya, ada pemisahnya. Nah, wa mayyaza al-qadr al-marfu' alladhi huwa min kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-qadr al-mawquf alladhi huwa min kalam Buraidah. Ya, di sini Hisham membagi yang mana yang marfu yaitu ucapannya Nabi dan mana yang mauquf yaitu ucapannya sahabat yaitu Buraidah. Nah, ini contoh yang pertama, contoh idraju al-matan. Misalun akhar, marwahu Abu Qutan wa Syababa an Syu'bah an Muhammad bin Zayyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam asbiqul wudu'a wa al-aqabi minan nar. Ini contoh yang masyhur ya. Kitab-kitab ini dijadikan contoh untuk hadis mudraj. Ya, jadi tentang al-isbaq bil wudu, tentang menyempurnakan wudu, wailun lil aqabi minan nar, celakaan bagi tumit-tumit itu dari api neraka. Nah, perintah untuk menyempurnakan wudu. Was-shawab anna qawlahu asbiqul wudu min kalami Abi Hurairah. Yang benar ucapan wailun lil aqabi minan nar, ya, ini bukan bagian dari hadis, ini adalah ucapannya Abu Hurairah. Ya, waqad akhta Abu Qutan wa Syababa. Ya, Abu Qutan dan Syababa ini yang keliru di sini. Ya, Abu Qutan dan Syababa menjadikannya sebagai satu satu rangkaian min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa laysa kadzalik. Ya, itu bukan ucapannya Nabi. Ya, faqad khalafahuma Adam bin Abi Iyas wa Waqi wa Hushaim wa Muhammad bin Ja'far wa ghairuhum farau hakadha. Ya, dari mana kita tahu bahwasanya Abu Qutan telah keliru di dalam sanad ini? Ya, karena ada riwayat lain yang membedakan, yaitu riwayatnya Adam bin Abi Iyas, Waqi, Hushaim, Muhammad bin Ja'far, banyak satu banyak. Qalu an Syu'bah an Muhammad bin Zayyad an Abi Hurairah. Wa kana yamurru bina wan nasu yatawadda'una min al-mathara fa qala asbiqul wudu'a fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Nah, jadi riwayatnya Adam bin Abi Iyas, Waqi dan banyak sekali yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya
ya asbiqul wudu, ya Abu Hurairah mengatakan sempurnakanlah wudu. Ya, fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar. Nah, ya fa fassala haula'i ruwat kalam Abi Hurairah radhiyallahu anhu kan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-qadri al-umayyiz al-qadr al-mawquf min al-qadri al-marfu. Nah, jadi yang jelas di sini mana ucapannya Abu Hurairah dan mana ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasih pemirsa. Nah, ya, afwan tadi anak keliru di ya, yang mana ucapannya yang di terus itu asbiqul wudu ya, afwan. Nah, yang itu asbiqu al wudu, yang hadisnya Nabi itu wailun lil aqabi minan nar. Nah, berdasarkan riwayatnya Adam tadi. Ini idraj dalam matan. Wa mimma kana al-idraju fihi fi awsat al-matan. Ada juga idraj itu di pertengahan matan. Kalau tadi kan di awal matan ya. Nah, ma dzakarahu al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah fi sunani, dalam Sunan Ad-Daruqutni disebutkan hadatsana Ahmad bin Abdullah bin Muhammad al-Waqil qala akhbarana Ali bin Muslim qala hadatsana Muhammad bin Bakar qala akhbarana Abdul Humaid bin Ja'far an Hisham bin Urwah an abihi an Busrah bint Sufwan radhiyallahu anha qalat ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa dzakarahu aw unsayhi aw ya arfdaihi falyatawadda. Nah, ya hukum mengusap ya kemaluan ya ketika ya sedang dalam keadaan suci, maka wudunya batal. Nah, baik. Jadi riwayat tadi dari ya Abdul Humaid, dari Ja'far, dari ya Bisrah binti Sofwan, maksudnya beliau mendengar Nabi mengatakan man masadakarahu aw sa'ihi rafughihi ya rafughihi pakai goin gitu ya. Unsai atau rafughihi itu artinya pangkal paha ya, pangkal paha. Barang siapa menyentuh kemaluannya atau pangkal pahanya hendaknya dia berwudu. Lalu Ad-Daruqutni mengatakan kata rawahu Abdul Humaid Ibnu Ja'far an Hisham wa ulima fi dzikri al-unsayn wa rafa ya wa adrajuhu dzalika fi hadits Busrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Nah, di sini idrajnya fi wasat al-matan, yaitu penyebutan al-unsayhi aw rafughihi. Nah, ini lepas mudrajnya. Nah, karena asal hadisnya man matadzakarahu falyatawadda. Nah, wal mahfudzu anna dzalika min qawli Urwah ghairu marfu, kadzalika rawahu as-siqat an Hisham minhum Ayyub as-Sikhtiyani wa Hamad bin Zaid wa ghairuhuma qala hadatsana bidzalika Ibrahim ibnu Hamad hadatsana Ahmad ibn Ubaidillah al-Anbari wa hadatsana Ali bin Abdullah ibnu Mubashir wal Husain ibn Ismail wa Muhammad bin Mahmud as-Sarraj qalu akhbarana Abu al-Ash'ad qala akhbarana Yazid Ibnu Zurai qala akhbarana Ayyub an Hisham bin Urwah an abihi an Busrah binti Sofwan annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa dzakarahu falyatawadda. Wa kana Urwah yaqul man massa rafdhihi aw unsayhi aw dzakarahu falyatawadda. Nah, jadi yang mahfuz ya yang menjadi ucapan Nabi itu adalah man massa dzakarahu falyatawadda. Ya, adapun tambahan unsayhi atau rafdhihi ya, itu adalah kalamnya Urwah. Famayyaza haula'i ar-ruwata al-qadra al-marfu'a min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di jalur yang lain dibedakan mana yang marfu dari Nabi dan mana yang maqub kepada Urwah ibn Zubair. Wa rafad akhul karim kama ja'a fi isnad al-arab qala ar-rafad usul al-fakhidain min al-batin wa huma maqtanafa ali janib al-ana inda multaqa ali bawatin al-fakhidain wa ala al-batan. Ya, pangkal paha dari bagian dalamnya. Bahkan Urwah bin Zubair rahimahullah ijtahada faqasa ar-rafdha 'ala al-usayn wa 'ala dzakar. Jadi dia mengkiaskan pangkal paha itu seperti az-zakar. Falam ijtahada man indahu ya rawa al-hadits rahimahullah hakadha fatalaqahu minhu ba'dur ruwat wa dhannu anna hadha kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa laisa kadzalik. Nah, ini contoh untuk
idraj fi wasati al-matan. Nah, insyaallah taala kita di pada selanjutnya idraj fi akhiril matan. Ya, setelah idraj fi akhiril matan baru kita insyaallah masuk ke beberapa tanbih. Ya, kemudian bagaimana kita mengetahui adanya idraj dengan contoh-contoh idrajnya. Ya, setelah itu baru kita masuk ke hadis al-maqlub. Setelah hadis al-maqlub, hadis yang terbalik ya, kita masuk ke hadis al-muttarib. Ya, pembahasan adalah al-muttarib, apa yang dimaksud dengan al-muttarib. Ya, selesai insyaallah dari muhadaratus tsaniyah. Baik, Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.